Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun sholat ada 17 perkara. Setelah yang Iya, halaman 23. 24. Terus itu halaman 26 di sini. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama rukun sholat adalah niat. As-tsani takbiratul ihram, yang kedua mengucapkan takbiratul Ihram. As-salisu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardhi, yang ketiga berdiri tegak bagi yang mampu pada salat fardu. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah, yang keempat membaca Al-Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'u, yang kelima ruku'. As-sadisu at-tumaninatu fihi, yang keenam tumanina pada ruku'. As-sabi'u al-i'tidal, yang ketujuh i'tidal. As-samin at-tumaninatu fihi, yang kedelapan adalah tumanina pada i'tidal. At-tasi'u as-sujudu marratain, yang kesembilan sujud 2 kali. Al-ashiru at-tumaninatu fihi, yang ke-10 tumanina pada sujud 2 kali. Al-hadi asyara al-julus baina sajdataini, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. As-tsani asyara at-tumaninatu fihi, yang ke-12 tumanina pada duduk antara 2 sujud. As-tsalits asyara at-tasyahhudul akhir, yang ke-13 membaca tasyahhud akhir. Ar-rabi' asyara al-qu'ud fihi, yang ke-14 duduk pada tasyahhud akhir. Al-khamis asyara as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ke-15 membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada duduk tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir. As-sadis asyara as-salam, yang ke-16 mengucapkan salam pertama. As-sabi'a asyara at-tartib, yang ke-17 tertib. Allahu akbar. Baiklah ustazah dan jamaah, hari ini kita bicara tentang perkara yang sangat penting dalam sholat kita, yang menentukan sah atau sempurna atau tidaknya sholat kita, yakni perkara rukun wajib. Kita bilang rukun ini, kalau bahasa ulama, shollu bi-isnamil arkan wa syuruf, salatlah kalian dengan menyempurnakan rukun dan syarat. Sebenarnya rukun salat ada berapa sih? Zaman dulu kita ngaji di Syarul Anam, di Babul Minan, ya. Ngalamin gak bu ngaji pakai kitab Irsyadul Anam sama Babul Minan, kerukunan lain, ngalamin ya? Berarti tua dan sekarang Udah tua itu. karena yang ngaji kitab ya, jangan dulu 13 dan 13 ya. 13 itu berarti tumaninanya digandeng. Ada lagi kita ngaji kerukunan lain besar 14. 13 rukunnya tumaninanya dipisahin sendiri satu. Hari ini kita ngaji kitab Safinah ada 17. Jadi tumaninahnya dipisah. Aslinya rukunnya 13 ditambah tumaninah 4 jadi 17. Bukannya rukunnya beda-beda, kan? Isinya sama aja. Kayak saya pernah contohin ibu makan di warteg, makannya 15.000 satu porsi. Ditanya, lu makannya pakai apa? Ada yang nyebutnya cuma dikit doang, lauknya doang disebutin. Ada yang nyebut segala nasinya, ada yang nyebut airnya, piringnya, sendoknya. Berarti maksudnya lebih terperinci. Intinya mah isinya sama.
sah. Jadi bukannya aliran baru enggak ya, cuma beda penyebut. Baik. 17 dari yang 17 itu yang pertama niat. Kalau dikata niat itu pekerjaan hati, ya, yang disebut niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, bersengaja melakukan perbuatan barengan sama kerjaannya. Jadi kalau udah persoalan niat adanya di hati. Kalau kita bunyiin namanya lafaz. Ya, kalau ibu misalnya sholat usolli fardhus subhi raka'ataini terus mustaqbilatan qiblati. Iya. Ibu kalau niat begitu cuma begitu doang, terus takbiratul ihram diartikan kagak? Enggak sah. Gitu ya. Jadi persoalannya hati. Kemudian di hati kudu ada apa? Kita ngomongin niat ini saya seperti karena poin ini udah tidak. Kalau niat di hati kudu ada qasad, ta'arrud, ta'yin. Jadi orang kalau niat di hati ada qasadnya. Qasad itu apa sih kalau bahasa kita? Iya, aku niat sholat, itu harus ada kayak gitu. Atau saya, kali kalau aku mah kebangetan kegigian itu bahasa ya. Saya niat sholat, jadi di hati kudu ada begitu. Terus apa lagi? Aku atau saya niat sholat harus ada ta'aruf lil fardiyah. Saya niat sholat fardu, kudu ada fardunya. Nenek-nenek zaman dulu katanya perdu. Iya. Ada apa-apa perdu juga yang diajar juga. Saya niat nenek-nenek sembahyang. Iya. Saya niat sembahyang perdu. Iya dia juga sama. Ya. Boleh kayak gitu nggak apa-apa. Ya. Saya niat sholat fardu. Fardu apa? Harus ada ta'yin, subuh ya subuh. Jadi di hati ibu semasa kita mengucap takbiratul ihram paling tidak harus ada itu. Kayak tadi subuh. Saya niat sholat fardu subuh. Segitu doang, segitu doang. Karena Allah Ta'ala sah. Kalau ibu pakai 2 rakaat menghadap kiblat, ya tunai karena Allah Ta'ala, ya makin panjang pahalanya makin gede gitu ya. Jadi semasa kita ucap takbiratul ihram itu yang disebut nih. Jadi kalau ibu mau subuh niat usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilatan dan mustaqbilatan kita tawadun mustaqbilatan qiblati adaan lillahi ta'ala lafaz. Begitu takbiratul ihram hadirkan di hati. Saya niat sholat fardu subuh diterusin 2 rakaat pada kiblat karena Allah Ta'ala boleh. Paham ya Bu? Itu niat ya. Pada sholat wajib, pada sholat sunnah sama aja harus ada niat dihadirkan. Cuma bedanya kalau sholat sunnah kayak duha, saya niat sholat sunnah duha karena Allah Ta'ala apa gitu. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat ya boleh. Yang penting hadirkan di hati. Selesai. Kemudian udah selesai niat, yang kedua rukun sholat adalah mengucap takbiratul. Yang dikata takbiratul ihram itu bukan yang tangannya, ucapan Allahu Akbar. Kan ibu ngangkat tangan tuh, kan ada orang juga yang gak ngangkat tangan, ada langsung Allahu Akbar, langsung kayak gini. Boleh ustazah, nggak apa-apa. Ngangkat tangan ini sunnah hayat, cuma ada pahalanya.
biasa kayak gitu. Yang angkat tangan tuh ada dua, ada yang jarinya setentang dengan bahu. Nah kalau kita pakainya ini aja boleh. Yang ujung jempolnya ada di bawah nanti-nanti. Yang bawah telinga daun telinga. Ini ngadepin ke arah ini. Kan ibu di dalam peternakan, ya. Jadi begini. Nih sempetnya kempit. Sempet kempit ke gunung Bunder. Ya. Oh gitu ya. Ini ada kiblat dua-duanya. Jangan begini, bukan begini. Bukan ya. Nah gitu. Jadi tetap ininya. Ya dijepit begitu yang benarnya ya. Begini juga boleh. Cuma kan saya biasa kayak dari dulu begini, jadi seperti ini. Nah, terus bukan ininya yang sebut takbiratul ihram, tapi Allah Akbarnya. Allahu Akbar. Yang benar. Allah dari A hamzahnya sampai akbar robnya mesti ada semua. Jadi nggak boleh ada hurufnya nggak kebaca. Misalnya nih, Allahu Akbar. Tadi Allah hurufnya tuh keseret gitu, kayak nggak keluar karena ibu nggak jelas ucapnya, nggak boleh, nggak sah. Karena tak kalau ibu ngaji seterusnya syarat takbiratul ihram itu ada 16. Kalau salah satu syaratnya nggak ada, nggak sah takbiratul ihram. Aja tuh Ya jadi harus terucap semuanya. Allahu Akbar. Hanya yang jelas. Bukan Allahu, bukan hak kecil. besar ya. Hak besar. Allahnya takhim betul. Ya. Kalau ngaji takhim kan gini ya. Allah bukan Allah kayak ibu ucap a'udzu billah ya. Allahu Akbar. Itu ya, bukan zaman sekarang ini loh. Ya. Baik, kedua. Tiga. Rukun sholat yang ketiga berdiri. Al-qiyam. Qiyam itu artinya berdiri tegak. Berdiri tegak ustazah. Gimana kalau yang bongkok? Berdiri tegaknya yang pinggangnya sakit kan nggak bisa berdiri tegak. Ada miring. Ya sesuai kemampuan. Al-qiyamnya sesuai kemampuan. Bagi siapa al-qiyam itu? Alal qadir. Bagi orang yang mampu. Berarti akan ada alternatif, kan ada pilihan bagi orang yang nggak mampu. Pada sholat apa? Fil fardhi. Pada sholat fardhi. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau sholat sunnah biar kata mampu boleh duduk dong, boleh. Ibu gagah nih, sehat. Orang ngayam mulu, kenapa bisa dikali? Ya, Ngapain abang mulu? Terus sholat sunnah duduk boleh, tidak apa-apa. Kalau sholat sunnah mah boleh duduk. Tapi kalau sholat fardu, kalau masih bisa berdiri, wajib berdiri. Masa kata abang pulang balik sholatnya, iya mau nonton Al-Jabar. Lama ya, jadi harus ya upayain berdiri bagi yang mampu, tapi pada sholat fardu. Kalau nggak mampu, saya pernah cerita sama ibu yang namanya Imran bin Husain, sahabat Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam barengan sama Abu Hurairah. Saya ngedongeng dulu dikit ya, boleh? Biar tahu sejarah.
Masuk Islamnya Imran bin Husain bareng sama Abu Hurairah tahun ke-7 Hijriah. Cuman bedanya kalau Abu Hurairah ngintilin Nabi mulu, ngikutin Nabi mulu. Makanya Abu Hurairah mah hafal hadis dari Nabi. Beliau meriwayatkan hadis itu sampai 5.374 hadis dari Nabi. Nah, kalau Imran bin Husain gak ngintilin Nabi, tapi Imran bin Husain ini punya keistimewaan. Selama 30 tahun didoain malaikat. 30 tahun gak berhenti malaikat sholat ke tempat beliau. Datangin sama malaikat 30 tahun. Dan dalam sejarah beliau ini gak pernah pegang kemaluannya sendiri. Kata jangan dibayangin kalau Iya, bingung. iya, saya nggak tahu kan kucingnya. Jadi saya ceritain menurut saya. Jadi tangan beliau semenjak bersentuhan dengan tangan Rasulullah SAW nggak pernah mau pegang yang kotor-kotor. Kenapa? Tangan saya sudah tersentuh dengan tangan yang mulia. Ini Imran bin Husain. Nah, salah satunya kenapa beliau itu didoain malaikat sampai 30 tahun. Karena beliau sakit, saya mungkin mulai cerita, sakit ambeien. Ambeiennya udah stadium 4. Stadium 4 udah bahaya, udah parah loh. Parah. Tapi dalam kondisi kayak gitu, sholatnya tetap masih hebat. Masih hebat, udah jadi alamat sakit. Itu yang bikin malaikat takjub, malaikat kagum. Makanya 30 tahun gak berhenti disalami malaikat. Jadi tiap hari 24 jam malaikat tuh Assalamualaikum ya Imran, Assalamualaikum ya Imran itu selama 30 tahun. Kenapa? Karena diuji sakit tapi ibadahnya tetap hebat. Karena kita punya minyak gak ngaji. Iya kayak Iya. Oh ngaji kok Kepuyang-puyang. Padahal kalau lagi deket bawa aja ke pengajian. Iya deh ya. Iya, kita juga bilang pengajian enggak? Oh iya, mau jadi mau obat di sini. Iya. Liburan. Iya. Jadi hari itu Ketemu saudara. 30 tahun tuh disalami sama malaikat. Kenapa sih? Sampai satu hari kalau dia begini, saking udah stadium 4 kan parah. Iya. Dia tuh pengen ibadah nikmat gitu. Jadi kalau dia ibadah dia ngerasain masih ada rasa sakit. Dia pengen ibadah walaupun sakit parah gak terasa. Akhirnya ngomong gini dengan Nabi ya Rasulullah. Gimana kalau saya gak kuat diri sholatnya? Kata Nabi ya tetap berdiri. Sakit banget ya Rasul. Ya sudah kamu duduk kalau gak mampu diri. Berarti ada alternatif. Iya. Saat tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Ternyata duduk mana kalau pengen kan berarti kecepit. Iya. Jauh lebih Sakit. Ya Rasulullah ini gak kuat itu kelamaan. Terus ya udah ente berbaring. Ada lagi. Berbaring. Iya. Ya Allah. Ternyata berbaring itu aku kecepit. Sakit miring kan berbaring gitu. Terus gimana? Ya Rasulullah doain aja deh biar anak sehat. Benar. Nabi angkat tangan. Nabi doain biar penyakitnya dia sembuh. Seketika penyakitnya diangkat Allah. Langsung penyakitnya sembuh. Begitu sembuh baru sehari, kok dia kayak galau gitu. Beda. Kayak ada yang hilang dalam hidupnya. Oh hidup saya gini ya, gak enak gitu. Beda ya. Biasanya kedengeran ada yang Assalamualaikum ya Imran, Oh, malaikat udah keturunan Assalamualaikum ya Imran, Assalamualaikum. 30 tahun kan berarti udah terbiasa dengan Iya. kok gak ada suara. Akhirnya ya Rasulullah apa begini, aku sih kayak enak di hati, kayak gak tenang, gak nyaman hidup saya. Enggak didoain. Kata Nabi senyum aja. Kau tahu gak siapa yang nyalamin kamu selama 30 tahun? Itu para malaikat takjub dengan kamu. Sakit tapi ibadahnya tetap Hebat. Walaupun sakit ngaji tetap ngajimu dibawa ngaji. Ya Allah, ini jujur nih kalau bicara kaki, ini dulu kayaknya mah catot-catotnya antara
Nanti lagi langsung parkir. Tapi kenapa ibu buat duduk di sini? Moga-moga ini termasuk yang bikin malaikat kami. Amin. Apa-apa sakit dalam kondisi yang kepala ini. Terus, oh iya malaikat karena kamu udah sembuh ngapain datang tahajud kan enggak? Oh itu ya Rasul, iya. Pantesan aku saya kenyaman hidup. Akhirnya kata Imran bin Husain, ya udah ya Rasul doain saya aja biar penyakitnya balik lagi. Minta lagi. Benar, dia tidak benar nggak apa-apa. Itu sahabat begitu Masya Allah. Akhirnya apa? Ya udah saya doain biar penyakitnya balik ke penyakit sampai mati itu penyakitnya doa. Nah makanya saya dapat ijazah dari guru saya, kalau kita sakit tawasulin ke Imran bin Husain. Mau minum obat nih, ya baca ya hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang dihormati, wa khususan Sayyidina Imran bin Husain, ya Husain radhiyallahu anhu, Al-Fatihah. Maksudnya biar ibu diangkat. Amin. Siapa tadi? Imran bin Husain. Jadi saya sudah dikasih duda ya kita minum obat ya babir ditebuk tawasul ke Imran bin Husain. Mudah-mudahan jadi wasilah mengangkat penyakit kita. Amin. Balik lagi ngomongin berdiri tegak bagi orang yang mampu berdiri pada saat sholat fardu. Kemudian yang keempat, nah kita bahas juga rukun sholat membaca Al-Fatihah. Yang namanya baca itu satu ada suara, yang kedua ada huruf. Yang disebut baca. Jadi kamu lagi baca apa? Baca Quran. Berarti ada suara, ada huruf. Kalau begini baca bukan? Emang apa? Bik. Kalau nggak ada suara, nggak ada, itu namanya komat amin. Iya, berarti dukun. Jadi baca itu mesti ada suara. Itu qiraat namanya qiraatul Fatihah. Harus ada suara, harus ada huruf. Berarti kalau bicara huruf, ibu bakal bersentuhan sama ilmu Quran. Harus ada ilmu tajwid. Baca Fatihah. Al-Fatihah itu hurufnya ada 156 hurufnya. Berarti seluruh huruf dalam suratul Fatihah harus nyata, jelas. Harus jelas. Dari apa Fatihah itu mulanya? Bismillahirrahmanirrahim sampai ya. Jadi harus nyata. Nah makanya orang harus talaki sama guru di rumah. Kita talaki sama guru Quran. Talaki itu kita jumpa sama guru Quran. Gak bisa belajar Fatihah kalau kita nggak belajar sama guru Quran. Jadi biar kelihatan fasohahnya itu makharijul hurufnya benar apa enggak. Kan orang kalau belajar Quran sebenarnya jangan langsung diajarin baca. Harusnya nih kalau urutan ilmu ajarin dulu makhrajnya biar benar. Contoh yang kayak lidah kita orang Betawi. Betawi itu paling susah bedain ra, ja, za, wo. Itu susah loh kan? Wo dan kata jo, za dan kata ja. Semua ja, benar nggak bu? Kamu juga, ya. Astagfirullahaladzim. Itu orang mana tuh? Betawi. Ya, jadi makanya kudu dibenerin. Kalau dibenerin dia urut. Kadang-kadang dibenerin benerin dulu begitu. Terus hebat dia ya. Ada susah juga begitu ya. Iya. Orang maaf kalau orang Jawa rada susah nyebut bak. Gitu dia tuh ya.
dia susah ain gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ngalamin PR nih bener iya jangan gengsi dengerin Fatihah ya, karena dari bismillah sampai waladhdallin wajib fasahah bacaan. Kalau ibu baca, maaf, baca begini aja salah. Bismillahirrahmanirrahim salah. Dasar itu baca. Atau R-nya takrir. Dia baca takrirnya R-nya ber gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Roh itu takrirnya sekali. Sifat hurufnya ada namanya takrir. Takrirnya sekali. Sekali aja bunyi, jangan kayak motor master. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi duduk ngaji sama guru kita simak aja. Ustazah dengerin saya baca Fatihah. Udah bener apa belum? Kadang-kadang ghairil maghdubi waladhdallin pokoknya belum benar, ulangnya belum benar, sih kosong ya. Jadi belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf, ada namanya ilmu muskilatil Quran, al-gharibul Quran. Ini harus dikuasai kalau orang yang mau belajar baca Qurannya yang fasih. Ntar baru tajwid belakang. Ini dulu. Nah, ya. Jadi baca Fatihah. Terus kalau kita baca Fatihah, buntutnya sunnah baca apa? Ya. Waladhdallin. Ya. Nah, kalau ibu pengen pahalanya gedean dikit, ya gedean lagi, pokoknya aminnya tambahin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bisa diajarin tuh? Iya. Dari pakai belum? Insyaallah. Ada yang enggak, ada yang lupa. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jangan warhamhuma. Kalau sebanyak ya. Cuma sampai situ doang. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya, itu baca Fatihah. Jadi kalau saya pernah dulu jelasin ada dua makmum, ada masbuk, ada muwafiq. Kalau makmumnya masbuk itu yang belakangan ya, berarti Fatihahnya kalau imam udah lagi ruku, dia langsung takbiratul ihram, imamnya ruku, kita ikut ruku. Itu yang dikatakan imam mudhoin, imam nanggung bacaan Fatihah. Tapi kalau makmumnya namanya muwafiq itu makmum yang dari awal barengan sama imam. Jadi dia berjamaahnya dari takbiratul ihram bareng-bareng, udah bukan ketinggalan, dia enggak barengan. Selalu gini, dari imam nanti udah ada di belakang imam. Terus si makmum ini lupa baca Fatihah. Misalnya saking terhipnotis sama suara imam, sadar imam mau ruku, dia belum baca Fatihah. Kan harusnya imam baca Fatihah, dia diam tuh. Ya, kalau imamnya faqih yang ngerti fikih, jeda dulu dia, biarin kamu baca Fatihah. Tapi kan biasanya imam langsung baca surah. Imam baca surah, kita baca harusnya gitu ya. Kalau berjamaah, ini enggak, kita lupa. Sebab imam suaranya enak banget. Dia baca sampai kita ingat imam ruku. Allahu Akbar. Dan kita mau astagfirullahaladzim, kita baca Fatihah. Tuh kalau begitu bagaimana? Karena makmumnya namanya muwafiq, berarti si makmum wajib
Jadi dasaran di kampung Fatihahnya tidak. Ibu bukan kamu masuk, lain ceritanya. Maka ibu berarti tidak dapat rokaat itu karena tidak ada Fatihah. Nah, gitu ya. Atau kemarin lagi terawih imam kesulitan. Masih ada jelasin tuh. Rokaat kedua kan kata-kata dulu ya. Kita baca apa? Fatihah ya. Kalau imam puluhnya diwasok. Iya. Nah, kita kan orang berdiri gitu. Kita baru sudah Allahu Akbar. Jadi kita langsung Allahu Akbar. Tidak dapat ibu rokaat. Berarti orang-orang 20 rokaat terawih 10. Kalau modelnya begitu. Makanya kalau begitu gimana? Saya udah kasih solusinya. Imam baca Fatihah dengan teman, kita baca Fatihah mulai. Itu solusinya. Dari awal dibaca ya. TV gua dah. Ya, dia baca. Ihdinas siratal mustaqim. Kita udah mulai sudah. Kita Siratal mustaqim ya. Kita berhenti dulu. Iya. Rabbil fikri wal walidayya. Amin. Amin. Diulang gitu. Dan terus Fatihah kita. Nanti walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung dia rukuk kita udah beres Fatihah. Itu namanya makmum muwaffiq ya. Baik. Berikutnya rukuk. Dan baru sini ada modelnya, saya selesai dulu teorinya. Rukuk itu berarti posisi badannya berapa derajat? Kayak L ya, huruf L. Berapa derajat tuh kalau gitu? 90 derajat ya. Nggak boleh ke bawah, palanya nggak boleh tegak ke atas ya. Jadi lurus. Kalau zaman dulu belajar sholat ditaruhin kening. Kalau keningnya terbalik berarti rukunya belum benar. Jadi kalau keningnya atau air ditaruh di baskom itu dia tumpah berarti belum benar. Gitu. Jadi dulu kalau latihan sholat kita digituin biar lurus gitu. Karena kita dari kepala sampai ke belakang. Seserang aja. Itu ruku. Kemudian ruku berikut tumanina itu apa bu? Ya, seukuran subhanallah. Kalau pakai detik 4 detik. Gitu. Jadi Allahu Akbar. Ibu begini nih, begini doang ruku 4 detik, nggak baca apa-apa, sah. Berarti udah tumanina. Ibu manyun aja gitu, manyun aja, ada lagi manyun. Ya, Allahu Akbar. Ya Allah, belum baca apa-apa, yang penting udah 4 detik ukuran subhanallah sah. Sah ya. Kita lebih kan? Aja subhanallah Rabbiyal, bukan Rabbiyal, subhanallah biyal azimi wa bihamdi. Maaf, zo itu bacanya bukan zo, nggak ada z, nggak ada sisnya. Azimi, ya Allah, bukan azimi. Subhanallah biyal azimi wa bihamdi. Azimi ya, nggak pakai ada s-nya. Ya, ada sisnya. Nanti kalau masih ada s-nya, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, salah. Shadaqallahul azim, salah. Gak ada tindatnya. Shadaqallahul azim. Gak ada sis ya. Ada sis biasanya siapa? Bulan. Itu ya. Terus habis ruku dengan tumanina, jadi yang pakai tumanina ruku baru satu ya. Kemudian habis ruku apa? Sujud. Yang ketiga dengan tumanina. Sami Allahu liman hamidah. Jadi ibu dari ruku sami Allahu liman hamidah. Pengertian yang ketiga itu kembalinya orang yang sholat ke posisi sebelum dia ruku. Itu yang sempurna ketiga.
Jadi kan biasanya itu kalau itidal tangannya di mana? Samping ya. Ya. Boleh nggak Ustazah? Sah, boleh. Tapi takut rem tangan nggak pakem. Iya, goyang. Nah, kan takutnya begini nih. Iya. Kalau begini jadi makanya disuruhnya kembalinya orang yang sholat di definisi tidak ke posisi sebelum ruku. Kita sebelum ruku apa ini? Sedang. Jadi kita balik lagi begini, ya tidak. Jadi kalau kata Almarhum Syekh Alim Syafi'i Harami, beliau gini ngajarin bahkan kalau orang yang rem tangannya nggak pakem, mendingan begini wajib. Jadi balik lagi kayak kita sebelum ruku. Gini. Ini pahalanya gini banget ganjarannya kalau begini. Gitu. Ntar kalau belum biasa coba Fatihah lagi. Tapi kalau udah biasain kan? Ya, belum biasa, baru tahu. Baru tahu sama. Ya, coba tadi dicoba. Ini pahalanya paling gede. Kan kita lagi mau Saya belajar ngaji, iya. Kualitas ya. Jadi kita kembali lagi begini. Baca itu apa Robbana, Agarham dan seterusnya dalam kondisi ini. Gitu. Jadi, tapi Allahu liman hamidah. Hamidah paling. Gitu ya. Dah. Terus habis ini ruku yang kita dengan tumanina di situ sujud, ya kan? Angkat tangan apa enggak? Kita mau sujud? Enggak. Saya emang enggak. Iya enggak. Langsung turun. Iya turun. Yang angkat tangan tadi takbiratul ihram. Di sini kan? Iya. Terus baru Allahu Akbar. Langsung Terus aja. habis ruku tidak. Iya, Bang Del. Allahu liman hamidah. Namun turun ke bawah jangan angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Enggak sih. Hah? Alhamdulillah ngaji ntar ada model di sini. Ada teorinya dulu. Terus habis itu turun sujud. Kalau sujud kita perempuan ini kita di mana dulu alunya? Lengan kita lengan di mana? Di paha. Bukan ditaruh di bawah, bukan begini. Ada yang begini nih. Nah, jangan di atas paha, ya. Terus sujudnya jangan di atas Mau kena. iya, asal. Ya, jadi itu berulang kali. Ada yang selebor banget sholat ya. Bukannya mana panjang. Kita lihat lagi terawih kan, turun belum aja. Dia sujud di atasnya. Bukannya dasar. Sujudnya kita udah ngaji. Insyaallah. Singkirin aja, singkirin. Iya, Kita iya. sujud. Ya, Ya, kadang-kadang kan sujud tuh yang panjang. Singkirin dulu. Sujud kita nih. Sudah. Baik, dan sujud 2 kali dengan doa. Habis itu duduk antara 2 sujud dengan doa. Posisi kaki yang kiri dikemanain? Duduk gitu. Kaki yang kiri buat nunjang apa? Pantat. Kaki yang kanan Begitu tekuk. nunjang diri gitu ya. Tekuk. Ya. Iya. Kaza, teman semua. Di kanan. Kakinya uratnya asam sebisa itu aja. Tidak apa-apa. Ya, ini normal, ini kita cerita normal ya. Tadi turun dari atas, habis ini turun ke bawah, apa dulu? Sujud. Apa dulu? Kaki, dengkul, sampai tangan. Tangan jatuh. Turun dari atas ke bawah, Iya. yang sempurna dengkul dulu. Iya, dengkul dulu. Kalau tangan nyusuk Kaza, kan. Iya, orang jatuh. patah. Ini ya, yaudah, kita cerita orang patah aja. Iya. Kalau tangan duluan bagaimana sangat sah. Apalagi untuk syar'i. Tadi saya bilang dengkul duluan, ya, bagaimana? Iya. Ya, jadi nggak apa-apa, tangan duluan, baru Dengkul. ya, yang gagah, yang nggak sakit, dia dengkul gitu. Iya. Ya, ntar kalau yang tangan duluan turun, biasanya kalau naik lagi apa duluan? Pantat duluan. Tahu aja sih. Nah,
Jadi turun di yang sempurna ya. Sujud duduk antara dua sujud. Tumanina kita lebih dari tumanina. Rabbil firli warhamni ya. 8 kan? Wajburni warfani warzukni wahdi wa'afini 8 Baik. Sujud 2 kali dengan tumanina, duduk antara 2 sujud dengan tumanina. Terus berikutnya tahiyat akhir bacaannya. Tasyahud akhir disebutnya. Dari apa itu? Dari apa bacaan tahiyat akhir? Ya, at-tahiyyat. Tadi fasal-fasal berikutnya itu disebutin satu persatu. Kalau tahiyat akhir berapa tasydidnya gitu ya. Baru nanti kita belajar lafadznya, ya benar. Ya tahiyat akhir itu termasuk rukun. Jadi bacanya jangan begini, mana ditungguin mau besan. Ya coba baca surat. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasydidnya ada berapa? Itu ya, yang mana yang disentak, mana yang nggak boleh disentak. Jangan ibu bilang begini, itu mau pelajaran bocah. Boleh coba deh. Kalau kita satu-satu, ya saya kita bilang gitu ya. Jangan bilang, jangan diremehin. Itu paling penting. Termasuk rukun sholat. Terus yang ke-14 duduk dalam tahiyat akhir. Adapun tawarruknya duduknya itu sunnah hayat. Tapi duduknya tahiyat akhir itu adalah rukun. Ibu kalau duduk tahiyat akhir posisinya pantat, nah, pantat dijatuhin di tempat di sejadah, kaki kiri masuk, kaki kanan kiri. Itu yang sempurna. Itu namanya tawarruk. Raza, kalau bisa saya, saya rebak, ya udah apa-apa. Asal ibunya jangan rebak. Emang ada bis, iya apa-apa. Selama masih sebisa sempurna bayarnya. Terus berikutnya ke-15 membaca sholawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibu tahiyat akhir yang rukun sampai situ. Jadi dari at-tahiyyatul kemudian sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di situ rukun. Terus kalau wa ala ali sayyidina Muhammad itu namanya sunnah al-ma'am. Gitu. Jadi kalau udah kebelet pengen kentut jalan, pengen kencing, nah ibu sampai situ aja udah sah. Jangan dipaksain sampai bil alamin dan kami ibu udah gak nampak ya kalau iya. Jadi kan saya kemarin itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena udah kebelet nih, udah langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum sini. Sah. Yang nggak sah tuh kalau ibu Assalamualaikum. Ya nggak dari pulang lagi ya. Dulu dari pulang gitu. Makanya jangan dipaksain sampai firman Al-Mina. Kalau udah di ujung, ya kalau di ujung lagi, iya. Baik. Terus ucapin salam yang mana yang rukun? Cara salam gini bu. Kalau salam tuh saya udah pernah ajarin. Kan tangan ibu gini ya? Telunjuknya begini nih. Kalau tahiyat telunjuk dari awal udah begini. Jadi jangan asyhadu enggak. Dari awal begini. Dari awal udah begini. Pas asyhadu an la ilaha illallah baru naik illallah sampai selesai ibu baca tahiyat. Kan tahiyatnya ada yang kata pas il alamina innaka hamidum majid. Ada yang ditambah-tambahin kepada Nabi itu nomen yang lebih dan seterusnya sampai selesai tahiyat aja. Terus turun apa kali ini? Enggak. Begitu illallah mata ibu melirik ke telunjuk ibu. Itu pindahin posisi mata. Langsung melirik ke telunjuk sampai fil alamin innaka hamidum majid. Atau yang terusin silahkan. Turun apa enggak tadi? Enggak. Terusin turun apa ini?
Assalamualaikum. Mari turunnya apa dia? Assalam itu. Assalam itu turun. Ada selesai. Mana nih? Ini kan masih di posisi jangan diturunin nih ya, dia terus. Turunnya kapan? Nah ini masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini. Selang. Ini baru turun barang kan? Itu dia turun gini. Iya. Ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu di sini baca. Allahumma inna nas'aluka ridhoaka wal jannah itu. Terus balik sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru rusak. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma khfir anni hamba wa faza. Kami di sholat penjelasan tertib. Saya minta model atau Model. Takutnya paham. Model. Saya yang goyang. Ya, sini. Ntar kalau salah maaf Ustaz. Tidak apa-apa, kita belajar semuanya sama, saya juga belajar. Ya, jangan besar ya boleh. Kakinya saya lihat dulu borok, iya tahu. Ya, takbiratul ihram. Salah itu mulutnya. Enggak apa-apa, anggap aja lagi sholat benar terus sholatnya kencengin boleh. Bisa maju dikit kali ya, sebelah sana. Ya benar. Bisa nggak ya? Iya. Ya. Sholat. Usolli Jangan dikit ya apa-apa. Usolli fardhu zuhri arba'ah. Subuh aja kok. Subuh aja. Kebanyakan aja. Capek diri. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada mustaqbilatal. Mustaqbilatal. Iya, saya udah benerin. Kalau ibu, kita perempuan mustaqbilatal. Terus kalau ibu bermakmum, kita pakai makmum makan. Ya, jangan makmum makan kita waduh. Ada kopinya. Ya, ya mustaqbilatal. Ya, ya, Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilatal fardhu lillahi. Iblati. Iblati itu orang kan. Mustaqbilatal. Ada belajar mustaqbilatal. Mustaqbilatal itu artinya menghadap. Menghadap apa? Iblati. Iya. Iya. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilatal qiblati fardhu lillahi ta'ala. Kalau tadi udah nggak usah ada lillahi atau lillahi ta'ala. Al-Fatihah tadi udah. Yang paling mustaqbilatal qiblati ada lillahi ta'ala. Ulang lagi dah ya. Ya. Keder kalau lupa apa grogi. Grogi. Oh iya. Grogi dia grogi. Enggak biasa enggak pakai kiblatan. Oh, baru berarti. Terus iya pakai Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilatal qiblati adaan lillahi ta'ala. ya Allah. Allahu Akbar. Salah hadirkan di hati saya niat sholat fardu subuh itu jadi agak lama. Ulang lagi ya. Udah besar jelatannya udah langsung takbir. Ya. Saya pernah ajarin ranking takbiratul ihram. Ya, ulang. Kalau ranking 3 gimana kok? Coba. Allahnya dari pinggir. Dari bawah. Ya, coba. Allahu Akbar. Itu ranking 3 tuh. Jadi Allahnya dari sini. Narik ngomong Allahnya. Allahu Akbar. Baru di sini. Itu ranking 3. Tiga. Nah,
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah di sini, barangnya di sini. Itu ranking 2. Aku mau ranking berapa? 1. Kalau ranking 1, pahalanya paling gede gajiannya. Allahu Akbar. Jadi kosong. Ya, oh, tidak pula. Cakap akhirnya. Iya saya. Allahu Akbar. Ya, enggak sudah baca ya, waktu baca. Terus rukuk kok. Allahu Akbar. Barnya langsung rukuk, jadi barnya di rukuk. Allahu Akbar, barnya posisi rukuk gitu. Allahu Akbar. Ya, tangannya jangan bengoknya gitu, lurus. Nah, itu tunjang ya. Tunjang kan ya? Iya. Ya, gitu. Pegangin dengkulnya. Terus, sami Allah. Sami Allah. Liman hamidah. Boleh itu benar dong. Baru tadi tuh. Pakai begitu. Iya, coba lah. Iya, ya. Satu. Ya, berarti satu salah kita ya. Ya, sami Allah. Liman hamidah. Itu Rabbana lakal hamd dan seterusnya. Yang baca Fatihah awas. Terus kok sujud. Allahu Akbar. Jilbabnya bisa diangkat diikat ke belakang. Biar kelihatan Iya, tangannya. biasa kemarin. Waduh semua ini. Saya nggak kelihatan jilbab. Jilbabnya. Nah, ya. Ke depan dulu. Hah? Ya, kok sujud. Nah, itu Bu. Iya. Ditunjang ya. Iya. Di paha, Ibu bisa lihat. Ya, jadi jangan ditaruh di bawah, jangan begini. Iya. Dan jangan di tempat dari sejadah, ditaruh di paha. Ya, bisa Mak? Kelihatan nggak Mak? Kalau kelihatan berdiri aja kalau lihat. Ya gitu. Terus duduk antara dua kakinya kok angkat dan kok gitu. Ya, yang tadi yang pas sujud. Ya, boleh. Sah. Ya, itu antara ujung jari adanya di ujung paha. Betul ya, betul. Iya, betul. Gitu. Jangan ngamplek. Oh, ngamplek. Ngamplek bahasa apa ya? Kelewat. Di atas. Jangan begini. Jari itu jangan begini, naruhnya. Iya. Jangan begini, namanya jemprak. Begini aja posisi tangan ibu biasa. Ya, santai. Ya, terus sujud kok. Sujud lagi. Allahu Akbar. Ya, dah. Terus berdiri. Ini mau rakaat kedua ya. Iya. Duduk dulu sebentar ya, Firoz. Baru bangun, ini yang paling afdol. Jangan langsung berdiri. Ya Allah. Angkat tangan nggak? Kalau dari rakaat pertama ke kedua? Enggak. Langsung aja ya. Kalau tahiyat baru. Kecuali yang dari bawah yang angkat tangan habis tahiyat awal dan rakaat ketiga. Itu doang. Tahiyat awal. Ya. Kalau dari rakaat pertama, kedua jangan angkat tangan. Langsung diri aja ya. Langsung diri. Jadi nggak apa-apa, biar paham ya. Ya, langsung berdiri. Ini berarti belum tahiyat. Ya, Tadi saya belum. tahiyat, kirain tahiyat Ya, rakaat satu ya berdiri Pak. Allahu Akbar. Gitu. Langsung sedap. Terus rukuk lagi Pak. Rukuk mana nggak? Rukuk kan tetap. Ya, Allahu Akbar. Nah, barangnya di situ langsung ya. Terus sami Allah. Allahu liman hamidah. Silakan. Luar biasa ya. Luar biasa. Lagi dah. Ya. Soal sujud Ya, dulu dah. dari situ Bu. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Terus kalau di suku ada apa? Ceritanya tangannya. Nah, kalau berdoa tangan itu biasain. Saya udah sering bilangin. Iya. Tangan jadi satu berdoanya. Begini, ini
melindungi nggak melindungi, jangan karena berdoa sih mau nih. Iya, kadang-kadang. Ada yang begini. Ya, iya. Amin amin gitu. Tadi Tangan gini. kalau baca doa lain. Nah ada. Ada begini. Kan kunut nanti ada kajian kunut khusus ya nih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Oh, jangan usah buka ya. Makruh. Enggak usah. Oh, makruh pada usah sujud ya. Terus duduk antara sujud kok. Kita sehat antara sujud. Iya iya duduk dulu. Terus sujud lagi saya. Sujud lagi. Kita dulu ada yang orang dulu. Baru tahiyat akhir. Ya. Akhirnya tadi. Kelihatan nggak? Saya nggak ada sini dulu dah. Iya boleh sama. Jadi lihat menjadi ya kaki pantatnya. Nah. Hubungannya. Ya. Terus posisi tangan Ini. langsung begitu ya. Maka mau dari asyhadu coba. Asyhadu. Udah langsung begini tangan. Ya naik. Oh sampai kok lihat. Balik lagi dah. Ya ya. Asyhadu asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilmu naik ya. Ilmu salah salah. Salahnya. Ilmu. Dan asyhadu ilmunya naik. Ya ya. Il. Asyhadu an la ilaha Belum. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kurang ya. Gitu. Naik Asyhadu an la ilaha Nah, terus sisanya alamin innaka halim majid. Terus udah beres terus. Assalamualaikum. Sebelah dikepul bilang. Wah, ini di sini. Anak gua harus turun. Ayo, naik dari sini naik. Assalamualaikum. Iya, iya. Ulang lagi dah. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini anak Kalau dulu dari situ berdiri, jangan ke depan lagi. Maksudnya jangan Waalaikum warahmatullah. Tapi isi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Jadi tadi makasih ya. Habis kunut jangan diusap kaki dulu. Usapnya caranya salam ya. Jadi yang udah kadung tadi subuh Ada udah jadi usap muka nggak apa-apa. Untuk ngaji hari. Iya. Dari tahu. Ya baik, makasih. Ada lagi? Ya ada yang mau nanya silakan. Selesai untuk sholat. Halo. Dia berarti paham ya? Iya, baca. Yang suaranya catil. Ayo mani yo ya udah itu mah bisa. Makanya kalau dia jadi imam, jangan dia jadi imam. Harus yang fasih. Nggak apa-apa emang bisanya. Fasihnya di situ. Ngajarin orang cadel kalau bisa. Iya maunya harap ayo ya nggak apa. Berarti fasihnya di situ. Gitu ya. Baik ya. Iya, boleh. Kalau sujud dan tahiyat akhir kan kaki jari ngadep ke arah kiblat ya. Nah, kalau sakit uratnya pada asam ini boleh. Baik, ada lagi ya. Ini saja masalah niat sholat sunnah ya. Ya. Apakah kita boleh menggabungkan misalkan usoli sunatan qobliyah, maghribi, wahajat, wataubah gitu. Ustazah gimana?
Ya, kalau bahasanya ini, yang saya tahu yang boleh-boleh itu kayak sholat sunnah wudhu sama taubat. Digabungin Karena dia sama, ya. Boleh sih gabung, cuman kalau bahasa pahala mendingan dikerjain 2 kali. Pahalanya lebih kan? Karena kalau capek banget ya. gitu ya. Jadi bahasanya mendingan bisa. Karena kayak qobliyah, kayak misalnya qobliyah subuh aja. Subuh qobliyahnya kan surahnya tertentu tuh al-Nasyram, al-Tarawih, gitu kan? Kalau hajat juga kan kita beda hajat gitu ya. Jadi mendingan bisa kalau yang itu mah. Kecuali sunnah wudhu sama taubat. Karena di ayatnya sama kan? Kalau anak kamu, ya, ya. Apalagi di tengah, ini bulan Dzulhijjah ya Bu. Disuruh perbanyak sholat sunnah. Yang banyak kita jangan digabung-gabung. Sebab kalau ibu sholat sunnah di malam harinya, kayak ibu ibadah di malam Lailatul Qadar. Amin. Gitu, bisain aja. Sholat sunnah wudhu dulu, taubat, dan tahajudnya, hajatnya, dan witirnya, ini macam-macam ya. Jadi pertanyaan kerjanya apalagi bulan Dzulhijjah. Satu lagi boleh. Bagaimana jika orang yang iddah, ketika orang iddah meninggal, ditinggal suaminya, terus dia ada panggilan haji, boleh nggak? Ya. Kalian ada juga yang nanya jamaah, gimana tuh Ustazah kalau dia iddah, suaminya wafat kan 4 bulan, 10 hari, 40 hari ya. Jangan salah kaprah. 4 bulan 10 hari ibu kudu diem di rumah. Kecuali kalau ibu gak keluar, anak ibu pada kaprah, boleh ibu keluar buat cari nafkah. Tapi kalau misalnya badannya ditinggalin aja nggak boleh, diem aja. Nanti masalahnya suaminya meninggal, dia ada panggilan haji. Gimana bisa zaman iddah? Karena haji, ulama bilang agak sulit sekarang kan keberangkatannya ya, nunggunya lama. Nah ini kesempatan, belum tentu dia dapat lagi. Kalau masih bisa diupayakan untuk tahun depan mungkin bisa, tapi ini sulit kan. Ya udah berangkat aja, apa nanti habis pulang haji baru pakai iddah. Oh, di stopnya di pulang haji jadi. Iya, tapi kalau umroh mah nggak bisa tunda. Kalau umroh mah bisa kapan aja. Kan kalau haji sekarang sulit tuh, sulit gitu. Kecuali hajinya tahun depan masih bisa. Maksudnya bisa kalau kita berangkat, ya udah berarti itu udah tahun depan. Gitu. Jadi dilihat pakai kondisi ya. Ya satu lagi. Saja kalau adalah Rasulullah SAW pernah melaksanakan witir habis sholat Isya. Tapi Nabi seringnya witirnya di malam hari sekalian tahajud. Dengan dalil ini berarti boleh witir habis sholat Isya. Nanti ntar malam nggak pakai witir lagi. takutnya kesiangan. Takutnya oh iya. Seandainya ibu bangun nanti malam misalnya bangun dan kesiangan nih, berarti nggak pakai witir lagi. Gak usah witir lagi karena tadi udah habis Isya. Nah alasan ibu takut kesiang malam gawin. Oh, ya sudah ya. Baik, ya mudah-mudahan manfaatnya. Hukumnya. Ya, baik. Ya. Jam berapa? 8.42 belum jelasin. Mau itu mau ngambil ya. Angkat apa pergi dia.
tadi apa? Baik. Saya buka ada kitab fikih namanya salah satunya Mughnil Muhtaj. Ini kitab fikih mazhab Syafi'i. Ada dua pendapat. Ibu biar paham nih ceritanya. Takutnya ada yang bilang begini, berarti ada sandarannya ya. Yang pertama, hukumnya orang kurban untuk orang meninggal. Pertama, hukumnya tidak boleh, nggak boleh kalau si mayit tidak berwasiat. Ada ya. Jadi tidak boleh kurban bagi orang yang meninggal kalau mayitnya itu tidak pernah wasiat. Jadi wasiat itu ini maksudnya. Dulu ada ngomongin kalau gak ada umur, punya duit, bikinin gua kurban ya. Iya. Bikinin gua kurban itu namanya dia wasiat. Nah, itu mah berwasiat. Tapi kalau dia nggak berwasiat, nggak boleh kurban buat orang meninggal. Ini masih pendapat pertama. Tapi ada tapinya. Kalau si mayit pernah berwasiat, hukumnya boleh kurban untuk orang yang meninggal. Jadi kalau pendapat pertama tergantung wasiat apa kagak. Dan paham? Jadi kalau ada orang ceramah atau guru-guru kita bilang haram, berarti dia butuh pendapat ini. Yang kedua, nggak boleh. Yang kedua, hukumnya boleh, walaupun si mayit tidak pernah berwasiat. Itu hukumnya boleh, walaupun dia nggak wasiat. Berarti niatnya sedekah. Ada saja sandarannya ada. Pernah Imam Bukhari kurban 1000 ekor unta untuk Rasulullah SAW. Padahal Imam Bukhari biasa nggak lagi ketemu Rasulullah, dia kan tak ini nggak pernah ketemu Rasul. Itu jadi salah satunya itu ya. Makanya boleh kurban buat orang yang meninggal walaupun tidak wasiat. Nah, dengan catatan nomor 1 tadi bolehnya kalau wasiat. Kalau nomor 2 walau nggak wasiat tapi boleh. Baik pendapat pertama maupun kedua ada catatannya. Apa catatannya? Yang korban untuk orang meninggal tidak boleh ngambil sedikit pun dari hewan kurban itu. Jadi semuanya diniatin buat sedekah. Ini orang-orang kaya, duitnya banyak. Udah semuanya bapaknya bikinin, emaknya bikin semua. Yang tadi duit masih banyak juga ya. Bagaimana ya? Daripada nganggur tuh duit terpulungkan kok ya. Mana duit dulu ya. Akhirnya udah punya awal-awal sianan. Berarti ingetin kalau yang bikin lakinya, bininya, sama anaknya termasuk lakinya yang masih tanggung jawab nafkahnya gak boleh ngambil. Nah, para panitia kurban harus ngerti fikih. Jadi kalau ada orang nganterin hewan kurban, tanya, nih kurban buat apa? Satu, ada kurban sunnah. Ibu makanya kalau ditanya teman biar nggak kena kurban wajib, nanyanya gini, kok lu bikin kurban kok, gitu ya? Itu kaki lu ya atas gadenan gitu tuh, yang rada-rada kepo. Itu kaki lu kok, lu kurban ya? Insya Allah saya kurban sunnah. Dilarang oleh sunnah. Sebab
biar keluar dari khilaf ulama, karena ada ulama di mazhab Syafi'i, Budi itu lagi ada nonton kambing, terus ada orang nanya, "Pok, itu hewan kurban pok ya?" Kalau bahasa ini kita jawab iya, hadhihi udhiyati, iya ini kurban saya, jatuhnya jadi wajib. Biar kita terlepas dari pendapat itu, makanya ibu ngomongnya, "Oh, itu kambing buat korban ya?" Iya, korban sunnah saya. Tuh, pakai sunnah, pakai sunnah. Karena kalau korban sunnah maka ibu bakal dapat jatahnya. Ya, paham? Ya, korban sunnah. Panitia gunanya ini korban sunnah apa? Korban sunnah. Yang kedua ada korban namanya wajib. Kalau dinadarkan, kalau urusan saya meleduk, Kompor ya itu saya mengurban, benar meleduk, berarti wajib kurban. Nah itu dia nggak boleh dibagi dari kambing dia, karena udah nadar statusnya wajib. Jadi si panitia, oh ini nadar ya pok, ya nadar saya, berarti entah pok saya nggak kasih jatah pok ini, tapi saya kasih dari kambing yang lain gitu. Gitu yang nggak boleh pakai kambing itu. Ya, tapi jangan pilih korbannya kambing. Ustaz, saya korban kambing, tapi saya mintanya sapi. Nggak boleh, jangan begitu. Jadi kita punya kambing, yang biar sedikit tabarukan ambil dari kambingnya. Gitu, walaupun itu nggak ada makan kambing, nggak apa-apa dikit biar dikit makan. Siapa yang biar makan? Ketiga, korban buat orang yang meninggal. Itu ditanya. Korban sunnah, apa korban adat, buat apa buat orang yang meninggal, gitu. Karena nanti kan si fulan buat bapaknya yang meninggal, berarti jangan kasihan ini ya. Kadang-kadang kok dijadiin satu berat. emang begitu. Takutnya yang balik ke kita punya kita, yang buat orang meninggal. Panitia mana banyak panitia daerah. Emang begitu namanya pahanya paha kita. Urut najwi panitianya biar iya, yang ini ngaji paham yang ngaji ya satu lagi lah, saya mau kasih lihat aja. Kayak seperti itu contoh yang tadi misalnya ada urusan yang selesai, pas itu kita mau berkurban, terus ditanya namanya siapa? Maksudnya kalau sudah niat begitu pakai nama kurban atau enggak? Sebut nama maksudnya. Ya. Kita. Terus ditanya mau buat siapa? Oh, ini sebut nama. Ini kurban sunnah saya, kan ditanya nih, Bu, ini kurban apa? Ustaz, ini kurban sunnah saya untuk diri saya. Siapa namanya Bu? Ya udah sebut namanya. Tapi tadi niatnya karena ada urusan yang sudah Kurban nazar. selesai. Oh, nazar. Iya tetap ibu sebut nama nazar ya. Ini kurban nazar saya, kan yang bernazar ibu. Iya, itu tetap. Jadi semuanya disertai itu ibu boleh ngambil gitu. Ya, karena nazar. Iya, iya gitu. Jangan suka yang buat yang meninggal bisa ya. Iya, begitu ya. Jadi ini ya. Ada yang nanya nih, Ustazah. Kalau sapi bertujuh, kambing mendingan mana sih? Kambing. Mendingan mana ya? Saya tanya ibu, naik Mercy sendiri apa naik angkot bareng-bareng yang antar-antar? Aktornya kambing sih. Sapi bertujuh itu rating paling bawah. Gitu. Jadi kalau pengen tahu, satu ekor onta buat sendiri yang paling afdol. Nah di sini onta adanya di Natuna. Iya. Udah kita nggak cerita onta dah. Terus ranking yang atas satu ekor sapi buat sendiri. Nih ibu lagi punya duit nih, alhamdulillah punya 40 juta. Ini buat apa ngosek-ngosek di bawah kasur. 40 juta. Nah, ibu 40 juta itu dipakai buat beli satu ekor sapi buat siapa Bu? Ini
Domba itu kisaran 4-9 juta ya. Turun kalau domba belum bisa kambing. Kambing Jawa. Ya kambing dan banyak tuh kambing. Pilih lebih gede, harganya lebih besar, mahalnya lebih gede. Turun kambing sendiri 1 ekor unta 27. Terakhir paling akhir 1 ekor sapi 27. Oh, nilainya terakhir. Jadi paling bawah. Karena kan naik angkot. Iya. Mana tujuannya besar. Nah, itu lagi dong. Oh, ini saya ya. Ada tasnya. Sapi yang sudah ada lagi kan yang ada misalnya selesai kita mau Ya. sapi terus boleh pakai nama, dagingnya boleh diambil dagingnya lagi. Semuanya kasih lengkap. Nah, kayak tadi saya bilang kalau panitianya ngerti fikih, kok nggak dibagi dari jantan hewan, tapi kurban sapi, tapi dari punya orang. Gitu. Yang ini nih karena nadar, nggak dapat sama sekali. Nah kan kesianan, kurban sapi lagi gitu kan. Nah panitia cerdas bu, yang ini kan nggak dapat ya dari jantan ini, tapi nanti saya kasih dari jantan yang lain. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik. Kita baca Fatihah buat seluruh jemaah haji kita yang sudah berkumpul di Mekah ini ya. Mudah-mudahan berdepan pada saatnya mereka menjalankan puncak ibadah haji dan diberikan kemudahan sehat walafiat. Jamaah kita dimanapun berada termasuk jamaah proyek yang barangkali ada yang pergi haji, moga-moga menjadikan haji yang terbaik. Dan semua kita yang ada di tempat ini hajatnya dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya, dikasih kesehatan yang syukur. Putra putrinya yang lagi sekolah, yang mau masuk sekolah baru, pesantren, mudah-mudahan semuanya kondisinya biar jadi anak-anak yang saleh dan salehah, dapat ilmu yang manfaat. Dijauhkan dia وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا والمسلمين من كل محنة وبؤس وفتنة وضيق إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. برحمنا جميعا والمسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.